Dia sangat mencintai buku. Mirip Tsubasa dengan bola, bola adalah temanku. Sama halnya Tsubasa ingin menjadi pemain internasional. Pemain itu juga ingin dikelilingi oleh buku. Bukan laki-laki ganteng ya. Dia itu jadi mbak-mbak perpus. Di hari pertama dia kerja, dia terbangun dengan sangat semangat. Tapi tiba-tiba gempa pun melanda dan akhirnya sayonara. Dan lebih mirisnya lagi, dia tertimpa barang yang paling dia cintai, yaitu adalah buku-buku yang tertumpuk sangat banyak di kamarnya. Saat itulah cerita yang sebenarnya dimulai. Dia menjadi main, gadis cilik, tubuhnya kecil, mengangkat pintu sendiri aja udah gak bisa, super lemah. Turun tangga rumah itu aja udah mau pingsan. Dan juga dia itu miskin, untuk beli satu kertas aja, itu udah gaji sebulan ayahnya. Lebih parahnya lagi, keluarganya itu gak ada yang tahu tentang buku. Saat dia mau nyari tulisan aja, itu gak ada. Sampai main pun putus asa. Untuk season 1, lebih mengusik cerita tentang kalangan kelas bawah dalam dunia tersebut. Sesuai dengan novel yang diambil part pertama, berjudul Heishi no Musume. Settingannya sendiri yaitu peradaban ke masa Renaissance abad 15. Di sana sudah ada pandai kayu, sudah ada pandai besi, tapi belum ada teknologi listrik. Penggunaan pompa air pun belum ada. Batu bara sebagai bahan bakar itu juga belum ada. Belum ada revolusi industri yang jelas. Semuanya masih serba manual dan kertas dari kayu itu belum ada. Di sini Main diposisikan sebagai Johannes Gutenberg, biarpun di sini Main hanya meniru saja ya. Kehidupannya sendiri jika kita melihatnya pada masa sekarang itu agak jorok. Yang membuat Main sulit beradaptasi itu kayak buang kotoran itu di jendela. Kalau kalian lihat videoku yang sebelumnya, yang ini, kalian bisa klik yang di atas. Dalam sana aku membagi rakyat jelata menjadi 4 tingkatan. Dan Main sendiri terlahir pada tingkatan kedua, yaitu orang biasa. Tapi dalam keberjalanannya, dia akan meningkat dari tingkatan kedua ke tingkatan ketiga, lalu ke tingkatan keempat. Nanti akan menjadi orang elit. Di kehidupan sebelumnya, sosok keluarga itu tidak begitu penting. Tapi dia akan digiring pelan-pelan sampai dia tak bisa melepaskan rasa kasih sayang keluarganya yang sekarang. Pada cerita ini, untuk storyline-nya, OST, dan opening plus endingnya semuanya menjadi satu kesatuan, yaitu anime yang pembawaannya santai. Tapi gambarnya sendiri lebih bagus daripada manganya. Mangganya sendiri untuk part yang pertama itu agak kesojo-sojoan. Jadi aku sendiri lebih suka gambar yang ada di anime. Untuk kalian yang suka isekai, penekanannya pada fantasi, mungkin akan menjadi poin minus ketika kalian melihat anime ini. Tapi untuk model cerita slice of life drama, anime ini sempurna untuk kalian. Untuk season 2-nya sendiri diambil dari part kedua, yaitu Miko Minarai Ichi, gadis magang kuil. Di sini sudah ada gesekan dengan bangsawan. Di sini Main mulai dikenalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kehidupan sebelumnya, yaitu di Jepang. Ketika Main mulai berinteraksi dengan pendeta abu-abu, cerita ini menjadi lebih menarik. Alasan dia menolong pendeta abu-abu pun terasa tidak naif, itu lebih ke egonya dia. Dan kita akan diombang-ambing oleh kejujuran dan keegoisan Main. Di S2 ini, backsoundnya terasa agak kurang jika dibandingkan season 1. Kan tapi, permasalahan yang diangkat akan lebih menyenangkan pada season 2 ini. Dan dia pun akan mulai berhadapan dengan sesuatu yang di luar kuasanya, yaitu para bangsawan. Yang paling favorit pada anime ini adalah interaksi bisnis antara Main, Frida, dan Beno. Saat berebut masalah bisnis, kita juga ikut bahagia ketika ada kemajuan bisnis yang melibatkan mereka semuanya. Kalian tahu tidak kalau samponya Main itu bisa menjadi pemicu kehidupan baru? Pada episode 7, Korina menggunakan sampo yang Main buat. Dan pada OVA-nya, disitu udah diterangkan oleh Oto sendiri kalau Korina itu sedang hamil. Dan ketika Main, Turi, dan ibunya berkunjung ke rumahnya Korina, mereka sudah tahu kalau Korina itu sedang hamil. Jarak antara episode 6 dan OVA-nya sendiri itu kurang dari setengah tahun. Ya siapa tahu ketika episode 6 itu Oto sudah nggak kuat dengan pesonanya Korina menggunakan sampo-nya Main. Itulah dibalik kehamilan Korina. Dan pada season 2-nya di episode 7 Eva itu hamil juga. Dan itu juga bisa karena samponya Main menambah kecantikannya Eva sehingga Gunter pun juga tidak kuat dengan pesonanya Eva pula. Samponya Main itu menambah kecantikan Eva dan itu membuahkan hasil. Ya nggak tahulah aslinya bagaimana. Ketika kita lagi membahas tentang bucinnya para suami yaitu Oto dan Gunter, itu memang agak melelahkan tapi cukup menghibur juga. Di animenya sendiri ada detail tentang penggunaan sampo. Kalian lihat gambar ini.
Terdapat perbedaan antara rambut wanita yang menggunakan sampo dengan rambut laki-laki yang tidak menggunakan sampo. Atau gambar ini adalah gambar Corina sebelum menggunakan sampo, dan ini adalah gambar setelah Corina menggunakan sampo. Pada episode 7, Corina rambutnya sudah berkilau. Ini membuktikan bahwa pada episode 7 ini, Corina mulai rutin menggunakan samponya Mine. Untuk detail yang lain, aku akan membahas di video yang berikutnya. Di akhir video kami beritahukan tentang fakta seseorang yang pertama kali membaca Honjuki no Gikokujo. Untuk kalian yang belum menonton anime ini, kalian bisa menikmati anime ini di Musa Indonesia atau Asia. Semuanya tolong like dan subscribe. Hanya satu klik aja kalian sudah memberikan 1 juta kebaikan untuk kami. Klik kalian juga tidak akan kami sia-siakan, apalagi kalau kalian komen. Kalau aku sedang cek studio YouTube, ada tambahan like, subscribe, 1 aja, itu jadi terasa semangat lagi untuk membuat video yang berikutnya. Tapi kalau nggak ada respon apa-apa, ya moodnya biasa aja lah. Bisa jadi uploadnya agak lama, fokus ke yang lain dulu dong. Terima kasih untuk semuanya. Fakta, salah satu komentar di laman web novel Honjuki no Gikokujo. Ada komentar yang disematkan oleh Miyakazuki, sang penulis Honjuki no Gikokujo. Berisi curhatannya Asan. Asan adalah petugas perpustakaan di sebuah SMA di Jepang. Beberapa hari setelah dia masuk, ada salah satu siswa SMA di sekolah tersebut yang menyarankan dan meminjamkan novel Honjuki no Gikokujo. Asan sebenarnya nggak begitu suka dengan light novel karena banyak light novel juga yang mengarahnya itu ke laki-laki. Ketika baru habis 1 volume, dia langsung nggak sabar untuk membaca volume berikutnya, dan nggak kerasa semuanya yang dipinjamkan itu telah selesai dia baca. Setelah itu dia nggak sabar dan memesan volume yang terbaru. Itu pun belum memuaskan Asan sepenuhnya. Asan pun mulai membaca dari web novelnya sendiri. Dia pun selesai sampai chapter terakhir, dan dia pun juga membacanya side story dan special volume yang lain. Ketika dia telah selesai membaca semua karya dari Miyakazuki, dia pun merasa sedikit hampa, merasa sedikit kesepian. Dan jika ditanya apa yang favoritnya, yang paling dia sukai dari karya ini adalah cara Miyakazuki mengekspresikan tokoh Ferdinand yang tidak biasa itu. Interaksi antara Mine dan Ferdinand itu terlihat lucu, menyenangkan, menyentuh. Semua perasaan itu menjadi satu. Ketika membaca itu tidak terasa lama. Dan hal yang paling berkesan untuk Asan ketika dia membaca itu, dia terasa seperti mempunyai teman saat dia menjaga perpustakaan. Sampai di situ saja. Semoga video ini menghibur kalian semuanya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Salam and Yuma. Enjoy your imagination.